Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, hadiah terbesar yang bisa kita berikan dan bisa kita terima adalah cinta. Kita mencintai seseorang itu out of freedom. Dari kebebasan kita mencintai. Kita memusatkan perhatian kita kepada seseorang atau sesuatu yang kita cintai. Contoh yang paling jelas adalah seorang ibu yang mencintai bayinya. Dia memberikan dirinya. Ketika sang bayi meminum dan makan, dibesarkan dari air susu ibu, maka ibu itu memberikan dirinya sendiri. Dan karena itu dia memilih makanan yang akan dia makan, minuman yang akan dia minum, istirahat yang cukup, supaya dia sehat dan bisa memberi yang terbaik untuk anaknya. That is love. Memberi yang terbaik. Memilih dan kemudian berkorban. Tidak makan sembarangan meskipun sebetulnya dia suka, demi anak yang dia cintai. Pertanyaan saya adalah, apakah kita juga mencintai diri kita sendiri? Memberi hadiah terbaik kepada diri sendiri? Dengan memilih makanan yang akan membuat kita sehat. Memilih tindakan yang akan membuat kita sungguh-sungguh percaya diri. Dan memilih kegiatan yang membuat kita bisa memancarkan cahaya sebagai pribadi yang hidup secara penuh. Itu cinta yang sebenarnya. Mencintai diri sendiri bukan egoistik, tetapi menjadi dasar untuk mencintai orang lain. Tuhan sendiri mengatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, kalau kita tidak pernah memperhatikan diri kita sendiri, makan sembarangan, istirahat tidak teratur, melakukan kegiatan yang membuat kita lelah, tidak sungguh-sungguh memberi diri yang terbaik 100%, bagaimana kita bisa mencintai sesama kita? Padahal hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan dan bisa kita terima adalah kasih. Maka penting kita memperhatikan diri kita sendiri. Memilih tindakan-tindakan yang membuat kita sungguh-sungguh bertumbuh. Memilih pikiran-pikiran yang membuat kita tenang, damai, yang tidak perlu tidak usah. Memilih juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang sungguh mendukung kita bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Kadang-kadang kita harus mengikhlaskan orang-orang yang memang akhirnya justru tidak membuat kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi diri sendiri, bertumbuh menjadi pribadi yang penuh, utuh, versi terbaik kita, maka kemudian kita memberi yang terbaik kepada dunia, kepada sesama. Jadi tidak egois sama sekali. Karena ternyata justru orang yang tidak bertumbuh secara maksimal, yang mengalami kekurangan di sana-sini, defisit cinta, defisit perhatian, itulah yang melakukan kejahatan. Yang kecewa, yang cemas, yang takut, yang sakit hati, yang dendam, itu yang melakukan kejahatan. Sementara orang-orang yang merasa penuh, utuh, penuh sukacita dan syukur, mereka ini justru memancarkan kebaikan, memancarkan energi positif, tidak melakukan kejahatan, tetapi memberi yang terbaik kepada dunia, kepada sesama, kepada semesta. Maka penting kita memperhatikan diri sendiri dalam arti yang positif. Memberi cinta kepada diri sendiri. Memberi yang terbaik.
seperti seorang ibu memilih yang terbaik untuk dirinya demi anak yang dicintainya. Kita memberi diri yang terbaik untuk diri sendiri demi memancarkan keindahan dan kebaikan, energi positif kepada dunia. Kita memilih pikiran-pikiran yang baik. Kita menata perasaan kita supaya tidak galau seperti roller coaster. Dan kita menyatukan antara pikiran, perasaan, dan intuisi. Supaya kemudian kita menjadi pribadi penuh utuh, digerakkan oleh daya ilahi yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan kemudian kita menjadi versi terbaik yang kita bisa. Dan itulah maksud Tuhan menciptakan kita. Menjadi versi terbaik kita masing-masing. Tidak bisa dibandingkan. Karena itu kita diciptakan. Kalau bisa diganti dengan yang lain, kita tidak akan diciptakan. Karena itu tujuan utama kita diciptakan adalah menjadi versi terbaik kita masing-masing. Maka mari kita memberi diri yang terbaik. Karena dari situ kemudian kita bisa memberikan yang terbaik untuk alam semesta, untuk Tuhan, sebagaimana Tuhan memaksudkan kita ketika kita diciptakan. Dan di dalam diri kita sudah dibekali semua yang kita perlukan untuk itu. Terutama roh Tuhan sendiri yang dihembuskan di dalam diri kita ketika menciptakan kita. Daya hidup, daya ilahi itulah yang membuat kita mengenali jejak-jejak Tuhan yang menuntun kita menjadi pribadi kita yang terbaik. Tetapi berarti di situ kita perlu memberi yang terbaik untuk diri sendiri. Yang pertama adalah memberi waktu, mengenali perasaan-perasaan, mengenali pikiran-pikiran, mengenali gerakan-gerakan hati, intuisi kita. Dan kemudian memilih yang terbaik untuk kita demi cinta yang lebih besar kepada Tuhan, kepada sesama, kepada dunia. Bukan egoistik. Perbandingannya adalah seperti ibu yang memilih yang terbaik, apa yang dia makan, apa yang dia minum, istirahat, olahraga demi memberi yang terbaik untuk anaknya. Kalau kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang terbaik, masing-masing menjadi pribadi yang terbaik, penuh kasih, penuh sukacita, penuh pengharapan, penuh daya hidup yang menyembuhkan, yang membuat keseimbangan, yang membawa damai, maka kemudian itulah sumbangan kita kepada dunia. Itulah yang diharapkan oleh dunia, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Kita sudah sadar sekarang ini bahwa kehidupan yang kita jalani tidak sepenuhnya mendukung kesempurnaan kita sebagai pribadi yang diinginkan Tuhan. Mungkin pada waktu kita masih muda, kita berjuang untuk sukses, meraih achievement yang bisa dibanggakan, normal, bagus. Tetapi ada saatnya ketika itu tidak cukup lagi. Kita harus menyadari bahwa yang paling penting bukan validasi dari orang, bukan konfirmasi, bukan kehebatan. Tetapi kesempurnaan pertumbuhan sebagai pribadi menuju versi terbaik kita masing-masing. Agar kita bisa memberi yang terbaik. Secara natural, alami, mengalir dari dalam untuk dunia, untuk sesama, dan untuk Tuhan. Dan untuk itu Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.